Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari SPD. Saya guru dari SDN Negeri 36, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Saya akan memaparkan penugasan yang ke-1, pelatihan pembelajaran digital, yaitu tentang konsep pembelajaran interaktif. Pengertian pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pelajaran. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan guru dan teman sekelas. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran. Beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif yaitu multimedia, mobile learning, interactive whiteboard, collaborative learning, game-based learning. Baiklah, kita akan membahas satu persatu, yaitu tentang bentuk pembelajaran interaktif. Yang pertama, yaitu multimedia. Multimedia adalah salah satu teknologi yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan guru untuk menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual dan audio visual. Beberapa contoh penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain presentasi PowerPoint, video pembelajaran, animasi, dan gambar. Presentasi PowerPoint yaitu guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran. Video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas atau praktikum. Yang ketiga, ada animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa memperhatikan dan mengingat materi pelajaran. Yang kedua, yaitu mobile learning. Mobile learning adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat mobile yang dimilikinya. Beberapa teknologi yang sering digunakan adalah aplikasi mobile. Yang kedua, ada mobile website. Yang ketiga, ada e-book. Dan yang keempat, ada game-based learning. Aplikasi mobile adalah atau dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua, mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran,
memberikan latihan dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga ada e-book. E-book ini dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Dan yang terakhir ada game-based learning. Game-based learning dapat digunakan untuk memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis dan menggambar, serta menampilkan gambar dan video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interaktif whiteboard adalah yang pertama ada software interaktif, yang kedua internet interaktif whiteboard, yang ketiga pengenalan tulis tangan. Software interaktif seperti Smart Notebook atau Prometheus Activifier memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Sedangkan internet interaktif whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Yang ketiga, pengenalan tulisan tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Kita lanjutkan, yaitu collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Dalam collaborative learning, siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik tertentu. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain, yang pertama ada group messaging apps. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dan berbagi ide dan informasi dalam kelompok. Yang kedua ada collaborative document editing tools. Alat seperti Google Doc atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja bersama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga, virtual meeting tools. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Dan yang keempat ada sosial media, yaitu platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Dalam game-based learning, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain permainan itu sendiri. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam game-based learning antara lain, yang pertama simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya,
atau keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, ada permainan serius. Permainan serius seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara yang menarik dan terlibat. Dan yang ketiga, game edukasi. Permainan pendidikan seperti Quizizz atau Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan quiz interaktif. Selanjutnya yaitu keuntungan pembelajaran interaktif. Keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi siswa. Siswa menjadi lebih tertarik dan termotivasi dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan partisipasi siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan kognitif. Siswa memperoleh keterampilan berpikir yang lebih tinggi. Memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami dan mengingat materi pelajaran. Meningkatkan kreativitas dan memfasilitasi pembelajaran mandiri. Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bantuan teknologi. Ya, teman-teman bisa melihat link yang ada di channel YouTube yang kita bawa ini secara online. Ya, kita lanjut. Setelah pembahasan materi di atas tentang pembelajaran interaktif, sekarang saya paham bahwa pembelajaran interaktif itu berarti, ya, silakan teman-teman atau yang menyaksikan video saya untuk menjawab pertanyaan refleksi yang saya berikan. Menurut saya sebagai guru, materi pembelajaran interaktif bermanfaat untuk apa? Namun, saya masih bingung tentang, silahkan dijawab. Untuk mengatasi kebingungan itu, saya akan, silahkan teman-teman untuk mengutarakan refleksinya. Saya punya 3 kata kunci untuk memahami pembelajaran interaktif itu. Ya, mungkin itu dari saya. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.